Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Prasetya Ardiansa akan membawakan berita terkini mengenai gerakan warga desa. Sudah terhubung bersama kami Kak Muna selaku CEO Leader Gerakan Warga Desa Jawa Tengah. Muna, selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, jadi Gerakan Mengajar Desa itu adalah organisasi yang non-profit, di mana dia memang terjun langsung ya ke masyarakat. Jadi kalau di daerah itu sudah ada Gerakan Mengajar Desanya, baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi, pasti tentunya masyarakat itu tahu tentang Gerakan Mengajar Desa sendiri, bagaimana pengabdiannya, dan bagaimana dampak positif yang dihasilkan dari adanya GMD itu di lokasi tersebut. Nah, Gerakan Mengajar Desa ini sendiri mempunyai tujuan untuk memberdayakan pemuda yang ada di Indonesia dan masyarakat di seluruh Indonesia dengan gerakan terbesar yang berada di bidang pendidikan gitu. Terus siapa saja sih Kak yang terlibat dalam gerakan Warga Desa tersebut Kak? Nah, Gerakan Mengajar Desa ini juga didukung ya, atau foundernya itu adalah Kang Gardian Muhammad. Terus juga kita didukung oleh Gubernur Jawa Barat ya, namanya Pak Ridwan Kamil. Begitu karena GMD lahir dari Cianjur pada bulan September tahun 2018. Nah, yang menjadi tolak belakang dari GMD ini sendiri terdiri dari 3 pemuda, salah satunya itu Kang Gardian itu, yang sekarang juga kita didukung oleh yayasan atau YGSP, Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan gitu. Jadi yang terlibat nanti juga ada CEO. Nah, untuk CEO periode ini masih Kak Syafa karena belum ada pengumuman lagi untuk CEO pada tahun berikutnya gitu. Sebagai CEO Leader Jawa Tengah, apa sih Kak tantangan yang biasanya sering dihadapi dalam gerakan mengajar desa itu Kak? Oke, setiap organisasi itu pasti memiliki tantangan tersendiri ya, termasuk juga komunitas. Nah, di Gerakan Mengajar Desa ini, dia lebih tantangannya tuh lebih kuat gitu, karena kita kan seorang volunteer. Nah, volunteer ini harus lahir dari hati kita sendiri, hati nurani. Kita nggak bisa dipaksa-paksa kayak gitu. Nah, jadi tantangan terbesar adalah melawan diri kita sendiri kalau saat kita burn out atau di posisi kita ingin break gitu, itu kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Nah, sedangkan ketika kita menjabat nih sebagai leader atau co-leader yang menemani leader nantinya, itu kita harus bisa menguatkan motivasi dari seluruh tutor yang kita rangkul gitu. Jadi yang paling berat adalah untuk menguatkan diri sendiri, juga menguatkan seluruh volunteer yang sedang kita rangkul. Baik Kak. Apakah setelah adanya gerakan Mengajar Desa ini, ketika dilaksanakannya di sebuah desa, apakah ada dampak positif bagi desa tersebut Kak? Mungkin dikasih contohnya Kak, seperti apa dampak positif dari gerakan Mengajar Desa tersebut Kak? Oke, tentu kita berdampak positif ya bagi masyarakat karena memang itu tujuan utama kita dari Gerakan Mengajar Desa. Nah, gimana dampak positif yang nyata yang ada di desa itu? Contohnya, kita lagi-lagi meningkatkan semangat anak desa untuk belajar dan kita bukan sosialisasi ya, tapi kita memberitahu atau sharing kepada orang tua yang ada di desa-desa terpencil. Yang awalnya mereka tuh berpikir bahwa anak itu kalau sampai SD itu udah cukup gitu, pendidikan cuma sampai sekolah dasar aja. Padahal kan pemerintah dengan segala upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, otomatis dampak positif yang dirasakan masyarakat desa, mereka mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan itu secara nyata.
dan semangat anak-anak muda yang ada di desa itu untuk mengembangkan minat dan bakat semakin bergairah gitu. Untuk desa dan masyarakatnya sendiri, kita selalu mengupayakan untuk meningkatkan potensi yang ada dengan mengeksplor desa-desa tersebut di Instagram Gerakan Mengajar Desa yang ada di Jawa Tengah gitu. Baik Kak. Lantas bagaimana Kak tanggapan masyarakat setelah adanya kegiatan gerakan mengajar desa ini Kak? Oke, untuk secara nyatanya sendiri ya, yang aku dapatkan setelah pengabdian, masyarakat begitu antusias menerima kami. Dan ketika kita mau balik, intinya pengabdian 7 hari itu sudah selesai, masyarakat merasa ada sosok yang kurang dalam desanya itu untuk menyemangati desa itu. Jadi mereka tanggapannya sangat welcome dengan gerakan mengajar desa karena meskipun kita ada titik ya, mungkin merepotkan karena kita tidurnya itu kan, di salah satu tempat perangkat yang ada di desa itu. Tetapi dari desa itu justru welcome gitu, karena kan kalau di desa lahannya juga luas-luas tuh. Nah, jadi dia di sana itu, welcome untuk gerakan mengajar desa dan selalu explore dengan kita, sharing dengan kita. Mereka mengatakan sebagai orang tua di desa, mereka juga belajar dari anak muda yang berasal dari komunitas yang bisa dikatakan relawan-relawan itu berasal dari kota gitu. Baik Kak, berarti dari respon masyarakat sendiri itu sangat baik ya Kak. Bagaimana program dari gerakan mengajar desa ini sangat didukung di masyarakat tersebut ya Kak. Iya benar. Terus langkah dari GMD sendiri untuk memperluas jangkauan dan keefektifan gerakan mengajar desa itu bagaimana Kak nantinya Kak? Oke, kita untuk periode kemarin itu kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa universitas yang ada, kemudian juga kita berkolaborasi dengan pihak swasta yang ada, dan kita juga melakukan audiens dengan pemerintah. Itu langkah pertama. Dan langkah kedua yang sudah menjadi bukti nyata ya, sekarang kita bisa melihat Gerakan Mengajar Desa mempunyai 36.000 lebih followers di Instagram-nya gitu. Dengan meningkatkan personal branding yang ada, otomatis banyak nih yang mengenal Gerakan Mengajar Desa gitu. Jadi kita dalam perekrutan itu lebih mudah gitu. Baik Kak, berarti di sini dari gerakan mengajar desa itu mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak begitu Kak. Iya benar. Baik Kak. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Kak kasih Muna. Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Kak Muna atas waktunya telah bersama kami. Baik pemirsa, dari wawancara tadi bisa dikatakan bahwa gerakan mengajar desa merupakan gerakan yang berfokus pada sebuah pendidikan, khususnya di desa terpencil, di mana gerakan mengajar desa ini sudah tersebar di 34 provinsi, 144 kota dengan jumlah relawan atau total inspiratif kurang lebih dari 10.000 yang tersebar di seluruh Nusantara. Gerakan mengajar desa ini sangat membantu pada sebuah UMKM desa dan juga pada sebuah pendidikan, di mana untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Para muda yakni bisa mengikuti kegiatan tersebut untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di desa terpencil, khususnya yang memiliki jiwa atau keinginan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Saya Prasetya Diansa dari Semarang melaporkan. Please.